Selamat sore Mo. Selamat sore Luis, selamat datang, silakan duduk. Ya. Ya, makasih Mo. Oke, bagaimana perjalanan tadi kamu? Puji Tuhan Mo, lancar Mo. Itu kan lancar ya? Lancar Mo. Wah, syukur banget ya kamu bisa sampai di sini dengan selamat ya. Puji Tuhan. Oke, tadi kamu datang dengan menggunakan kendaraan apa ya? Tadi saya kesini naik motor aja Mo. Naik motor, bukan TJ, bukan. Oh, enggak naik tinggi. Tapi punya mobil dong. Tahu aja Mo, punya. Punya mobil ya? Puji Tuhan. Wow, keren banget ya sekarang ya. Iya. Punya mobil gitu ya. Puji Tuhan. Tapi kamu nggak pakai mobil ke tempat kerja kamu Aduh, biasanya? gimana ya Mo? Terlalu keren Mo. Terlalu keren. Hari-hari pakai mobil. Nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Artinya kamu bisa sampai di sini dengan menggunakan kendaraan kamu dan juga saya memberikan apresiasi ya, terima kasih ya, karena kamu pertama-tama ketika memutuskan untuk datang di sini berarti kamu memutuskan untuk diri kamu untuk yang mencari dan memutuskan apa yang berguna bagi kamu dalam konseling ini. Tapi juga kamu mengiyakan untuk melalui proses konseling ini kamu diubah bentuk lagi untuk bagaimana bekerja secara baik dan benar, bagaimana membuat ya manajemen kamu dalam pekerjaan kamu itu supaya kamu nanti lebih sukses dan lebih mandiri seperti itu ya. Terima kasih kamu sudah datang pada pertemuan kita ini ya. Sama-sama Mo. Oke, nah kalau begitu bagaimana bagaimana tingkat perasaan kamu kalau dari angka 1 sampai 10, tingkat perasaan kamu, bagaimana kamu semangat dalam pekerjaan ini, bagaimana dalam pekerjaan kamu, bagaimana tingkat kebahagiaan kamu, tingkat semangat kamu untuk menjalani pekerjaan kamu, itu di angka berapa? Mungkin kalau saat-saat ini ya Mo, saya sadar nih Mo ya, masih kayak angka 5 Mo. Angka 5? Iya. Wow, kalau angka 5 berarti rendah banget ya? Iya. Ya kan? Itu kamu tahu kenapa angka 5 sih? Kalau saya yang sadar nih Mo, aspeknya kalau dalam pekerjaan sendiri ya Mo, kalau boleh cerita sendiri, mungkin dari pihak pekerjaan, kayak teman dan lain-lain, tugas-tugas. Nah, kalau ada dari rumah ya Mo, dari pihak keluarga Mo. Nah, apalagi saya juga kuliah Mo. Jadi agak masih kayak terbayang-bayang cemasnya gitu sih Mo, sama pendidikan Mo. Oh, jadi banyak banget ya. Iya. Jadi semua hal itu membuat sebenarnya tingkat semangat kamu untuk bekerja itu menjadi kurang ya. Jadi terbagi-bagi sih dibilang gitu ya. Iya betul ya. Jadi kamu bisa saja ketika bekerja tetap kamu memikirkan rumah. Ketika kamu bekerja, dan kamu memikirkan tugas-tugas kamu. Ketika kamu bekerja, tetapi kamu memikirkan tentang studi kamu, kuliah kamu, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kamu perilaku kerja kamu itu belum benar, belum bagus. Dan itu mengakibatkan juga karena manajemen waktu yang tidak begitu bagus yang kamu buat sehingga kamu mengalami gitu ya, perasaan seperti itu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa Luis ya. Angka 5 itu menjadi awal, semoga aja sisi konseling ini ketika kamu memutuskan apa yang baik dan benar untuk diri kamu, saya yakin kamu bukan hanya di angka 5 lagi ya, tapi pasti di angka 10 bisa. Amin. Oke, baik Luis, terima kasih untuk itu ya. Nah, dan pada pertemuan pertama ya, itu saya telah memberikan tugas-tugas untuk kamu. Oh iya. Apakah kamu sudah melakukan tugas-tugas itu di rumah? Sudah Mo, sudah. Cuma agak saya sadar ya Mo ya. Ya. Agak sayang masih belum semuanya Mo. Iya. Ya. Belum semuanya dilakukan. Belum. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Kalau kamu belum melakukan semuanya itu juga nggak apa-apa. Karena saya tetap memandang kamu sebagai orang yang positif, bahwa kamu sebenarnya sudah memutuskan beberapa hal yang positif untuk diri kamu. Artinya dalam tugas-tugas itu belum sepenuhnya berarti ada beberapa bagian yang kamu sudah perbuat.
Sudah Itu berarti hal positif untuk kamu. oh puji Berarti Tuhan. kamu mau mengikuti proses konseling dan juga kamu mau mengarahkan diri kamu untuk ya lebih keluar lagi dari pikiran, perasaan negatif kamu gitu. Oke, jadi nggak apa-apa ya, saya memberikan follow up ini supaya saya mau tahu sebenarnya bagaimana progres kamu ya dari pertemuan awal sampai pada pertemuan kedua ini. Artinya ada perkembangan sedikit nggak ya? Puji Tuhan sih merasa ada sih Bang. Merasa ada? Iya walaupun dikit banget Nggak apa-apa. Ya. Boleh pesimis, tapi jangan lupa untuk lebih berusaha lagi melihat diri bahwa pesimis itu harus kita tinggalkan. Yang perlu kita ambil itu adalah cara kita untuk mengembangkan diri. siap. Oke, Luis. Oke. Baik. Nah, sebelum kita mulai pada bagian inti dari konseling ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada pertemuan kedua ini saya akan menghantar kamu untuk menyadarkan tentang masalah yang sementara kamu alami dengan menggunakan pendekatan RAPT. Itu arti RAPT itu Rational Emotive Behavior Therapy. Itu adalah salah satu pendekatan ya yang dikembangkan oleh Albert Ellis ya untuk menekankan pada tindakan untuk mengubah emosi dan tindakan-tindakan yang negatif ya, dengan cara dimana saya akan mengantar kamu untuk mengidentifikasi dan menantang pikiran irasional kamu. Berarti pikiran-pikiran yang tak bagus, pikiran-pikiran negatif dalam diri kamu. Nah, maka dalam pendekatan ini saya akan menggunakan metode RABT atau disebut teknik, yaitu ada 5 A, B, C, D, E. Jadi ada 5 teknik itu yang akan kita gunakan untuk mendalami masalah kamu. Dan akhirnya kamu akan memutuskan, oh ternyata saya harus mengambil keputusan ini, mengambil tindakan ini supaya kamu keluar dari masalah kamu. Gitu ya. Siap. Oke. Nah, selain itu saya ingin menjelaskan juga bahwa dalam sesi konseling kita ini terdapat asas-asas yang perlu kita gunakan bersama, yang perlu kamu tahu juga. Yang pada pertemuan awal itu juga saya sudah terangkan ya. Pertama, asas kerahasiaan ya. Artinya apa yang kita ngomong ini, bicarakan ini ya tidak akan disampaikan atau disebarluaskan atau diposting di medsos dan sebagainya, enggak. Ini hanya kita berdua yang tahu tentang masalah kamu ini. Oke? Selain itu ada juga asas kerjasama keterbukaan ya. Kerjasama artinya ketika kita dialog ya, kamu kerjasama dengan saya untuk kamu menyampaikan, kita berpendapat, dan sebagainya. Artinya kita aktif gitu. Nah, kemudian keterbukaan artinya kamu menyampaikan secara leluasa setiap permasalahan ya, setiap hal-hal negatif dalam diri kamu, tindakan kamu, tugas-tugas kamu dan sebagainya gitu ya. Situlah kerjasama kamu, kita bersama di sini. Oke Luis, dari semua itu apakah kamu sudah mengerti? Mengerti. Oke, kalau begitu mungkin ada yang ingin kamu sampaikan lebih dahulu atau pertanyakan sebelum kita lanjut pada pertemuan, pada bagian inti dari sesi kita ini. Untuk saat ini mungkin belum, tapi kita sambil berjalan aja ya Bang. Biar Boleh. enak. Oke gitu ya. Jadi sekarang belum ada, nanti kalau pada sesi kamu bisa bertanya ya. Iya. Oke. Begitu. Baik Luis. Nah, sebelum kita mulai, Siap. apakah kamu bisa membawakan itu dalam doa? Oh, boleh. Oke. Ya, silakan. Mari. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, selamat sore ya Bapa. Dalam hadiratmu ya Bapa, pada saat pertemuan kedua pada saat hari ini ya Bapa, saya ingin menjalankan konseling kami semua sekiranya ya Bapa untuk memperbaiki sikap, memperbaiki karakter. Sekiranya Bapa bisa membimbing Romo Peter sebagai pendamping,
sebagai saya yang dibimbing dapat mengerti, sekiranya Engkau selalu memberkati kami semua pada saat perjalanan konseling ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke Luis, terima kasih kamu sudah membawakan kita dalam doa. Oke. Ya, semoga Tuhan memberkati kita untuk proses konseling ini berjalan lancar ya. Amin. Baik Luis, sebelum mulai, apakah kamu sudah siap untuk melakukan sesi konseling ini? Siap. Oke, baik Luis. Kalau begitu kamu sudah siap, maka saya ingin mengajak kamu untuk menyadari sebenarnya kamu punya masalah apa yang paling utama dalam kehidupan kamu. Walaupun dalam pertemuan pertama kamu sudah menjelaskan, dan saat ini saya mengajak kamu untuk mengidentifikasi mungkin 2 permasalahan inti dari kehidupan kamu. Mungkin kalau yang lebih sadar Ya, yang saya ada di ini mungkin aspek pekerjaan mau. Boleh saya cerita dikit mau? silakan. Ya, saya merasa kalau di pekerjaan ini saya tuh kayak agak kurang tertekun dalam bekerja, apalagi aspek dari teman-teman kayak merasa gimana ya Bu ya, kok saya kayak kurang diajak bicara, bukannya nggak mau semangat atau loyo-loyo, cuma menampilkan ekspresi untuk bercerita atau bercengkrama dengan teman aja, mengekspresikan keceriaan jadi kayaknya ada mau kayak gitu. Lalu kalau ngomongin ke aspek ke atasan, saya melihat terkadang sesuai mood-moodnya atasan, tapi ngasih perintah oh ya sedikit maaf ya kalau bahasanya dibilangnya melenceng, agak sedikit aneh-aneh ya. Dan saya juga jujur kalau ke atasan yang lebih atas lagi, saya melihat dari teman-teman saya bukan yang gak mau kelihatan kayak kerjanya kayak mereka kayak semangat atau bagaimana. Kalau mereka kesannya buruknya kayak maaf ya bahasanya menjilat. Kok bisa saya ngomong gitu? Kalau ada bos gedebak-gedebuk kerja sana sininya kayak penuh semangat, ngasih bukti, foto, tapi setelah itu selesainya udah kayak ya mereka juga sama-sama aja kayak biasanya, nyantai-nyantai, biasa-biasa, kayak ya saya makin aja. Ya saya merasa daripada tampil begitu, saya nggak mau agak mena ya, jadi tetap kayak kerja stabil, pelan-pelan aja, nggak perlu gedebak-gedebuk, tapi tetap kayak pelacak. Cuman saya nggak tahu ya kok atasan saya bisa menilai saya jadinya kayak makanya menyantai, terus dibilangnya loyo-loyo, padahal saya nggak mau deh kesannya kayak menjilat gitu, terlalu kayak gimana. Tapi ntar di belakangnya kerjanya aspeknya sama-sama aja, maunya stabil. Itu aspek dari pekerjaan. Terus kedua agak susah kontrol ya, lelahnya lebih sudah lelah bekerja, kamu di rumah nih saya melihat kayak ada pertikaian gimana, semakin banyak aspek konflik, maunya tenang tapi ternyata di rumah juga masih ada emosional jadi ke bawah. Ya gimana ya mau tenang, mana saya ada perkuliahan pendidikan jadi agak kurang fokus ya yang seharusnya saya bisa istirahat tenang di rumah dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan saya, jadi aspeknya campur aduk sampai ya mungkin terkadang kelihatan juga sekarang fokusnya ke tempat pekerjaan jadi ikut bawah. Mungkin sekarang ini sih yang saya rasakan nih. Itu yang sebenarnya kamu rasakan sampai sekarang ya, yang kamu pikirkan sampai saat ini tentang pergulatan diri kamu terhadap pekerjaan kamu ya. Iya. Ya. Dari apa yang kamu sampaikan, itu sebenarnya banyak sekali hal yang membuat kamu itu
mengalami sebenarnya masa depan kamu itu kalau nggak dipertahankan itu akan hancur saat ini. Karena kamu melihat tadi pekerjaan kamu, ya, kalau kamu menyebut ada anggapan dan ada teguran bahwa perilaku kerja kamu itu belum baik dan benar, ya, dalam diri kamu disebut sebagai orang yang loyo, tidak semangat, ya. Dan itu juga berhadapan dengan ada teman-teman kamu yang mencilat di belakang. Ketika ada bos baru, mereka bekerja dengan baik, itu berarti menandakan mereka munafik. Tapi kamu menyebut bahwa sebenarnya kamu bukan orangnya seperti tipikalnya, bukan seperti itu. Tetapi kamu orangnya kerja stabil. Ada bos atau enggak, tetap kamu kerja stabil. Ya, seperti itu yang kamu rasakan. Betul, maunya yang stabil-stabil aja, jadi nggak perlu ini ya. Sebenarnya maunya kelihatan bagus sih, baik mau. Cuma bapaknya gimana ya, beda sih pendapatnya. Mungkin promo yang bisa menilai. Baik, sebenarnya bukan saya hanya yang menilai, tapi juga kan paling ada atasan kamu, teman-teman kamu, ya, yang akan menilai bahwa ternyata perilaku kamu, kerja kamu seperti ini. Bagi orang lain, perilaku kamu aman, ya. Tapi bagi orang lain, atasan kamu, teman-teman kamu mengatakan bahwa ternyata perilaku kerja kamu itu belum benar. Karena kamu kelihatannya loyo, tidak semangat, nggak gecetan, dan sebagainya. Tapi bagi diri kamu adalah, saya nggak seperti itu. Tapi penilaian orang lain seperti kamu itu menandakan bahwa ternyata ada juga kekurangan yang sementara kamu pikul saat ini. Oke? Nah, untuk itu saya menggunakan apa yang telah menjadi fokus kita dalam permasalahan ini, yang telah kamu sampaikan itu, untuk ya kita lebih mendalam lagi bagaimana teknik-teknik yang akan saya gunakan ini, ya. Pertama kita gunakan teknik activating event, ya. Kamu tadi sudah menjelaskan tentang seluruh kejadian-kejadian kamu. Nah, untuk itu dalam situasi apa Anda merasa paling cemas, ya, ketika berhadapan dengan kerjaan kamu ataupun berhadapan dengan bos ataupun teman-teman kamu? Cemasnya yang mau ya, mungkin saat berkomunikasi yang iya. Oke. Karena seperti merasa kayak ini masih pandang sebelah mata ya. Kalau kadang hari-hari rutinitas aja ya lu ngomong bahasa kasarnya Ya. mereka ngomongnya kayak ya kita ngomongin kerjaan aja deh, lu bisa ngomongin lain agak saya enak lu perusahaan. Jadi komunikasi kita jadi berkurang ya. Jadi itu ya, komunikasi berkurang karena selalu menganggap kamu tuh yang negatif lewat kata-kata mereka, seperti gitu ya. Iya mau. Baik. Lalu ketika kamu merasa cemas itu, apakah kamu memikirkan tentang masa depan kamu di tempat kerja kamu saat ini atau enggak? Misalnya ketika kamu nggak berrelasi baik dengan teman-teman kamu maupun bos kamu memikirkan enggak kalau kedepannya kalau kamu enggak begitu baik untuk mereka, kamu akan keluar dari tempat kerja kamu enggak? Mikirin mau kayak merasa hidup mau berkembang, susah berkembang karena kendalanya ya jujur kita bekerja kan nggak sendirian, pasti punya tim, tapi tim begini aja kayak wis merasa kayak nggak maju, mesti di dalam tim, apalagi gimana ya? Bisa-bisa ya pahit-pahit mau ya kalau nggak berkembang bisa yang bisa ketekuk di sini amuk-amuknya mungkin begitu mau. Iya betul, artinya kamu sadar bahwa kalau perilaku kerja kamu, ya, yang begitu kurang ataupun belum benar di tempat kamu itu, maka akan membuat masa depan kamu itu ya suatu saat kamu akan dipecat dan keluar dari tempat ini. Itu berarti kamu sudah mengerti bahwa sebenarnya itu kalau anggapan bahwa perilaku kerja yang tidak benar itu adalah irasional berarti yang negatif, maka sebenarnya kamu harus mengubah itu, ya, supaya kejadian-kejadian ya yang membuat kamu merasa bahwa saya nggak punya teman, bos aku ini nggak benar, selalu memberikan tugas-tugas yang lebih daripada ini. Nah, itu harus kamu lupa,
karena ini menyangkut masa depan kamu gitu. Kalau kamu nggak ubah, maka suatu saat kamu akan dipecat atau dikeluarkan dari tempat ini. Berarti kamu menyadari lagi nggak bahwa ternyata kalau kamu yang tidak meluangkan waktu untuk melihat diri kamu, mengembangkan diri kamu, ya maka sebenarnya berefek pada masa depan kamu. Maka pernahkah kamu merasa bahwa ternyata waktu ini adalah saya gunakan untuk bekerja sebaik mungkin? Pernahkah kamu memikirkan bahwa waktu ini adalah saya mau menunjukkan kepada teman-teman dan atasanku bahwa kerja saya ini baik? Pernah nggak kamu punya manajemen waktu seperti itu? Pernah sih merasa. Oke. Kayak gimana ya, Luis maunya ya, maaf saya gini, kayak fokus kerja dulu. Nah nanti kalau di rumah ya beberapa saat saya istirahat ya, nah saya istirahat, nah jujur kecemasan untuk masa depan ya di pendidikan ya, saya kuliah ya jujur kayak gimana ya, memanage lagi agar tidak melenceng, lebih baik mengisi waktu untuk kuliah. Tapi bagaimana ya fokusnya utama ya, karena saya butuh biaya, butuh pendapatan, apalagi jujur saya kurang ilmu sekarang. Jadi saya sangat memfokuskan bagaimana jadi kerjanya saya mau. Baik, kalau itu menjadi fokus kamu di tempat kerja, itu harusnya kamu kembangkan melalui perilaku kamu yang menjadi penilaian orang bahwa itu ternyata kurang. Nggak boleh ada perilaku seperti itu di tempat kerja, karena itu menyangkut masa depan kamu, apalagi kamu tulang punggung. Kalau kamu membayangkan bahwa kalau saya nggak berperilaku baik sesuai dengan aturan-aturan di sini, maka sudah masa depan kamu itu akan gagal, ya kan? Karena kamu butuh duit, ya kamu tulang punggung lagi, kamu membiayai hidup kamu, keluarga kamu, dan studi kamu. Itu sangat berat bagi orang-orang seperti kamu ini pasti. Maka kalau kamu sudah menyadari itu, maka sekarang kamu harus mengubah itu. Bahwa kalau manajemen kamu nggak begitu baik di tempat kerja, kamu harus fokus dan sebagainya, tapi sesuatu yang benar. Oke, maka saya ingin menggali kamu lagi untuk menyadari bahwa kalau itu menjadi keyakinan yang mendasar bagi kamu, maka pertama kamu akan keluar dari tempat ini atau dipecat dari sini apabila perilaku kamu dan manajemen kamu yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kalau kamu memiliki keyakinan yang mendasar tentang masa depan kamu yang tepat, maka kamu akan berusaha untuk mengembangkan perilaku kamu yang baik dan benar di tempat kerja maupun manajemen kamu. Ini berarti kita gunakan teknik yang kedua, berarti belief, keyakinan. Nah, untuk itu, apa yang menjadi keyakinan kamu paling utama dalam pekerjaan kamu? Iya, keyakinan yang paling mendasar ketika kamu bekerja di tempat ini apa? Bagaimana ya? Mungkin ya kita harus berkembang lagi, terus harus mengembangkan karirnya saya, terus bagaimana nanti saya berubah dalam sikap dalam bekerja. Mungkin ambil spek dalam bekerjanya kayak cekatan atau bagaimana biar kelihatannya walaupun saya stabil, biar kayak teman-teman tapi kelihatan nggak loyo-loyo ya. Mungkin biar kayak gitu juga dan tidak sama atasan lagi. Bila saya berubah, punya penuh semangat, nilainya jadi lebih baik lagi, mungkin itu sih. Itu keyakinan kamu ya? Iya. Yang sebenarnya kamu harus melakukan itu, harus melakukan itu. Tapi sebenarnya itu belum sempurna kamu lakukan di tempat pekerjaan kamu. Mungkin sekarang ini masih belum terasa semua ya. Oke, ya.
Iya, kalau kamu merasa bahwa itu belum kamu lakukan dengan sepenuhnya, tidak ada alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tertentunya bagaimana dia? Kayaknya sekarang harus manage lagi waktu ya dia. Oke, manajemen waktu kamu. Oke, selain itu apa lagi? Mungkin stamina saya mah, Stamina. iya, stamina terus gimana ya, agar lebih fokus untuk cari referensi tentang, maaf ya kalau ngomong, mungkin referensi psikolog ya, biar saya bisa lebih fokus mungkin, jadi bisa terbawa membawa dalam pekerjaan jadi lebih fokus ya. Oke, baik, Luis. Kalau kamu sudah menyadari bahwa hal-hal yang harus kamu buat untuk mengembangkan keyakinan kamu dalam karir, terlebih khusus pekerjaan kamu, maka itu harusnya kamu usahakan supaya itu ada, supaya ada membantu kamu melihat diri kamu, mengembangkan sikap dan perilaku kamu, terlebih khusus juga untuk manajemen kamu, supaya masa depan kamu itu aman, ya, terutama untuk diri kamu, terutama untuk keluarga kamu, dan juga terutama untuk studi kamu. Nah, maka kalau kamu sudah mendapat keyakinan-keyakinan seperti ini, ya, apa yang harus kamu perbuat? Jujur ya dilakukan yang tadi yang kita yakinin ya mau harus dilakukan, dan juga coba perlahan kayak berubah ya mau. Mungkin contohnya nih kayak kita manage untuk berbagai hari esok ya mau ya, kayak contoh nih besoknya masuk pagi nih mau Ya, oke. nah coba nih kayak masih sepi mungkin ceriain dulu bersama dengan apa ya, sama teman-teman nih, mau saya teman-teman mau ekspresikan gimana ceriaannya saya. Nah besok tuh hari Sabtu ya saya ada deposit siang. Nah coba nih kan lagi ada Jumat, coba pede Muhammad lebih ceria melayani Jumat. Nah kalau di besoknya lagi di hari Minggu tuh mungkin ya coba bisa dulu ya mau ya, kewajiban kita ya mau ibadah, tapi untuk itu harus manage lagi nih stamina waktu, karena saya shiftnya shift malam tuh mau, harus bagaimana tetap juga harus stay safe buat jaga di malam ini. Oke, itu ya bagus banget loh, Luis, ya. Artinya dari keyakinan itu kamu bisa memutuskan apa yang harus kamu perbuat, ya. Itu sangat bagus untuk kamu, Luis, ya. Maka kamu coba untuk pertahankan keyakinan. Saya yakin keyakinan itu lahir dari hati kamu, dan akhirnya mengarahkan kamu untuk bertindak yang baik dan benar sesuai dengan teks. Kamu harus pertahankan keyakinan itu, karena kita akan masuk pada teknik yang ketiga adalah konsekuensi. Oke. Jadi kalau kamu yang mempertahankan keyakinan baik kamu ini, ya, maka konsekuensi yang kamu terima itu apa? Kalau saya percaya ya, saya bisa dapat nilai bagus dari atasan pasti, terus juga karir ya pasti memang yang nah, apalagi apresiasi dari atasan ya, saya harap kayak mungkin ada penilaian lebih dari segi finansial nih saya butuhkan, atau mungkin bagaimana teman menilai saya tidak panas sebelah mata lagi, bisa berkomunikasi dengan baik, begitu sih Mbak. Itu masih banyak lagi nih. Oke, baik, Luis. Nah, sebenarnya kamu sadar betul tentang konsekuensi dari setiap tindakan maupun sikap. Nah, gini ya, kalau kamu menyadari ternyata perilaku kamu yang tadi dicap sebagai orang yang pendiam, loyo-loyo, kurang semangat, ya, dianggap kurang dan sebagainya, ya, maka pada titik yang ketiga ini sebenarnya mau membantu kamu untuk menyadari kalau hal itu kamu pertahankan, maka konsekuensinya untuk kamu adalah kamu akan dipecat. Masa depan kamu akan hilang, masa depan kamu, karir kamu akan berkembang. Apalagi zaman sekarang ya, banyak orang di mana-mana cari pekerjaan susah banget, ya kan? PHK masalah di mana-mana. Saya yakin pasti kamu gak mau seperti itu. Oh,
Nggak mau kan? nggak Oke, baik. Maka kalau kamu tahu konsekuensi dari perilaku yang irasional maupun manajemen kamu yang kurang, ya, maka harusnya kamu bisa mengambil keputusan-keputusan untuk menghindari konsekuensi yang buruk untuk kamu. Untuk itu keyakinan tadi kamu sudah pertahankan, dan ya apa yang harus kamu buat itu, kamu bisa menyadari bahwa konsekuensi apa yang akan kamu terima nanti. Selain tadi kamu sudah sebut ya kan, dapat nilai positif dari atasan, ya karir berkembang, mendapat apresiasi, misalnya mendapat penambahan finansial ya dari kerja kamu yang lebih atau semangat itu, ya, kemudian teman selalu memandang kamu yang ya teman yang baik, yang tidak lagi dulu dan sebagainya. Selain itu apalagi yang kamu pikirkan tentang semua itu? jujur kalau berkembang karirnya saya bisa memfokuskan juga tentang bidang bagaimana pendidikannya saya ya. Kalau finansial sudah matang, sudah ada penambahan, saya tidak takut lagi untuk bagaimana biaya pendidikannya saya, kecemasan saya, apalagi bagaimana saya jadi tulang punggung, itu saya pikirkan. Jadinya saya juga mau ya dari karir berkembang, di luar juga punya karakter yang berkembang sih. Oke, itu sangat baik ya Mas. Oke, kalau kamu sudah tahu tentang konsekuensi ini, maka itu harusnya membuat kamu untuk lebih semangat lagi gitu, lebih berkembang lagi gitu, untuk semakin berusaha yang mengembangkan perilaku kamu, manajemen kamu, ya tugas dan tanggung jawab kamu dalam pekerjaan ini, supaya apa? Kamu bisa bertahankan masa depan kamu, karir kamu, terutama yang membiayai diri kamu, keluarga kamu dan istri kamu gitu ya. Nah untuk itu saya akan mengantar kamu jauh lebih dalam lagi ya. Saya pada teknik dari Pak ini untuk menentang pikiran yang tidak rasional. Pikiran irrasional itu adalah sebenarnya pikiran yang salah atau pikiran yang negatif ya, tentang teman-teman kamu, tentang atasan kamu ya, tentang aturan di pekerjaan kamu, maupun semua hal yang berhadapan dengan diri kamu dalam situasi pekerjaan kamu. Jadi sebenarnya perilaku irasional itu datang bukan dari luar diri kamu, sebenarnya itu datang dari diri kamu sendiri. Maka konsep RABT ini adalah untuk mengidentifikasi bahwa ternyata hal yang dari luar kamu itu sebenarnya bukan membuat emosi dan perilaku kamu itu menjadi perilaku yang irasional, tetapi cara bagaimana kamu menafsirkan semuanya itu, nah itu yang menjadi keliru. Nah, maka sekarang ini adalah saya menantang kamu. Beranikah kamu memikirkan, oh ternyata ketika saya beranggapan teman saya itu salah menilai saya, beranikah kamu mengatakan bahwa sebenarnya adalah pikiran yang salah dari kamu? Berani seperti apa? Berani karena salah di dalam diri secara sadar saya merasa saya introvert, dicoba harus melawan introvert. Jadi saya sekarang coba terbuka untuk ekspresikan kecerdasannya saya ke teman-teman. Jadi mungkin komunikasi, coba membuka komunikasi dengan teman-teman. Lalu gimana ya? Untuk loyo-loyo, mungkin maunya kelihatannya kayak stabilnya pelan-pelan tapi telaten. Coba sekarang dengan penuh semangat kerjanya lebih cekatan, biar tidak sama atasan. Oh saya tidak selalu loyo, selalu penuh semangat dalam kerja, begitu sih. Oke baik, saya ingin menambah lagi ya. Saya ingin menantang kamu lagi. Beranikah kamu menyatakan bahwa ternyata kamu salah ketika mengatakan bahwa ternyata teman-teman saya itu sebenarnya mereka menilai yang benar untuk saya? Berani Dengan cara kamu mengatakan, kamu berani untuk mengatakan bahwa ternyata kamu selalu memikirkan tentang pendapat mereka.
kalau melihat gini, segi dari saya kalau melihat diri saya sendiri harus dengan cermin. Tapi kalau teman-teman harus dengan mata pelajar. Jadi ya bagaimana mulai pendapat dari mereka ya coba saya terima kok. Karena kenapa? Itu aspek karena mereka yang melihat bagaimana pendapat dari apa yang dilihat di sini. Oke, berarti kamu menyalahkan diri kamu sendiri dong? Ya menyamakan ya mungkin untuk sekarang emang caranya salah ya tapi yang harus diperbaiki ke depannya. Nah, itu sangat bagus ya. Nah, di sini artinya kamu menyadari bahwa ternyata ada pikiran irasional yang sementara kamu bangun ini. Ya, orang lain menilai kamu sebenarnya perilaku kerja kamu tuh belum benar. Kamu kelihatannya loyo, kamu kelihatannya kurang semangat, ya. Kamu kelihatannya nggak cepatan, ya. Kamu kelihatannya belum melaksanakannya dengan baik sehingga ada teguran dengan seperti itu. Itu berarti bahwa sekarang itu membangun pemikiran yang irasional. Oke, sekarang saya menantang kamu untuk itu. Untuk apa berani mengatakan kepada dirimu bahwa oh ternyata yang orang lain menilai untuk saya itu adalah benar, yang atasan katakan kepada saya itu benar. Maka dengan teknik yang berarti membantu kamu untuk melihat itu, menyadari itu. Nah, sejauh ini apakah kamu sudah mengerti bahwa ternyata ada pikiran irasional dalam diri kamu? Mengerti. Kamu sudah mengerti ya? Mengerti. Supaya kamu sadar ternyata yang orang lain itu ungkapkan, memberikan pendapat kepada kamu maupun saya, itu tergantung cara menafsirkan kita aja. Kalau cara menafsirkan kamu negatif, maka kamu akan menanamkan dalam diri kamu oh ternyata saya orangnya jelek, maka kamu akan berhadapan dengan mereka juga jelek. Kamu akan berhadapan dengan pekerjaan kamu juga jelek. Kamu gak semangat, kamu lelah, gak cekatan, dan sebagainya. Tapi kalau kamu menyadari bahwa oh iya, apa yang mereka sampaikan itu adalah hal yang bagus, positif, maka kamu akan menafsirkan juga dengan cara yang positif. Oh terima kasih ya, kalian sudah mengingatkan saya untuk berubah. Ternyata ada perilaku dalam diri saya itu yang belum baik dalam pekerjaan ini. Dan ketika orang lain mengatakan hal yang baik itu kamu menanggapi dengan positif, sebenarnya mereka sedang membantu kamu untuk mengembangkan masa depan kamu. Kamu menyadari itu enggak? Untuk sekarang saya lebih sadar. Jangan kamu bersabar. Iya. Mungkin kalau pola pikirnya yang lama dari saya mungkin rasional kayak dulu ya. Mungkin kalau sekarang terarah ya benar juga sih, ada benarnya ini harus membimbing, harus menjadi cerminan ya saya juga berubah gitu. Ini kan untuk pengembangan karirnya saya juga. Oke, itu sangat baik sih. Ya. Nah, untuk itu, kalau kamu sudah menyadari bahwa ternyata irasional kamu itu sekarang setelah ditantang ya untuk mengatakan bahwa kalau cara menafsirkan kamu itu negatif, maka perilaku kamu juga akan negatif kepada orang lain. Tetapi ketika kamu menafsirkan apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain menilai, apa yang orang lain berikan kamu itu secara positif, maka kamu juga akan melakukannya juga dengan cara yang lebih positif. Nah untuk itu kalau kamu sudah menyadari tentang semua itu, bagaimana keyakinan baru yang harus kamu bangun saat ini? Seperti yang sudah disampaikan ya ini selalu teraspirasi ya, harus berkembang dalam karir yang merubah semua pola pikir yang rasional. Kita coba kembangkan lagi menjadi yang apa tolak ukur teman-teman, menjadi pedoman buat kita berubah. Bagaimana kita bekerja juga penilaian semuanya ditingkatkan. Mungkin untuk saat ini yang bisa saya lakukan begitu ya. Oke, mungkin ada satu yang lebih utama daripada itu, kamu bisa menemukan ya? Apa yang belum Ya, mungkin kamu belum menemukan benar.
bagaimana kamu merubah pola pikir kamu. Oh, berarti harus merubah mindset ya Mo. Betul. Iya. Pola pikir kamu dari Bagaimana yang rasional Mo, sekarang harus dirubah. oke baik, dari pikiran yang negatif kepada pemikiran yang positif. Oke baik. Ya. Kalau itu menjadi keyakinan kamu harus buat ya. Oke. Nah maka teknik yang ini sangat baik ya untuk kamu. Effective new, ya. Effective new itu berarti membangun keyakinan kamu supaya kamu tahu bahwa dari semua permasalahan ya, kejadian, permasalahan, konsekuensi, kemudian pemikiran personal sekarang membangun keyakinan kamu baru ini supaya mengantar kamu untuk lebih berkembang. Nah, maka jangan lupa tentang apa yang telah kamu sebutkan ini untuk meningkatkan pikiran kamu yang lebih positif lagi, emosi kamu supaya lebih positif lagi, terutama perilaku kamu yang lebih positif lagi, supaya apa yang kamu telah laksanakan saat ini misalnya dalam pekerjaan kamu dan sebagainya yang kamu buat secara baik, terlebih juga manajemen kamu menata waktu, menata diri kamu, menata hidup kamu itu lebih bagus lagi supaya kamu sukses dalam pekerjaan kamu dan juga dalam tugas dan tanggung jawab hidup kamu. Itu yang harus kamu lakukan ya. Nah untuk itu saya akan mengantar kamu juga untuk bagaimana kamu melatih time management kamu ya, supaya kamu menyusun jadwal yang begitu baik dan benar, supaya itu juga membantu kamu mengembangkan karir kamu ya. Nah begitu saya sudah menyiapkan dari sini bagaimana time management training kamu ya. Di sini saya akan memberikan lembar kerja ini untuk kamu. Siap, coba kamu lihat di situ. Iya. Ya. Nah, itu ada di situ ada waktu, kemudian ada kegiatan, kemudian ada prioritas ya, dan sebagainya. Nanti silakan kamu mengisi ya, kamu mengisi waktunya, misalnya waktu hari ini dari jam ini sampai jam ini kegiatan saya apa. Kemudian prioritas saya, saya harus melaksanakan tugas dari atasan saya gitu. Atau dari jam ini sampai jam ini saya menyelesaikan tugas yang telah saya buat gitu. Nah keterangannya itu adalah kalau kamu nggak buat itu apa hasilnya? Kalau kamu buat itu apa hasilnya? Seperti itu ya. Nah sekarang saya membantu kamu untuk membuat itu. Kita sekarang latihannya. Nah untuk itu sekarang waktu misalnya kamu waktu esok kamu akan kerja ya. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Besok dari jam 7 sampai jam 3 Mo. Dari jam 7 sampai jam ketiga. Kamu memilih waktu deh berapa? Dari jam 7 sampai jam berapa dulu dah? Yang berani ya Mo. Berani. Mungkin kalau di pagi masih kelihatan sepi banget ya Mo ya. Ya kamu memutuskan aja dulu. Dari jam 9 atau Dari jam 7 sampai jam 7 coba sampai jam 13 ya Mo. Jam 1 kamu pilih 2 jam aja dulu coba. 2 jam Iya. 2 jam. Iya. Coba dari saya hapus ya. Enggak, kamu tentukan aja dulu 2 jam. Dari jam 7 sampai jam 1 itu 2 jam aja dulu. Kamu mau jam-jam berapa? Berapa? Dari jam? Jam 9 sampai jam 11. Dari jam 9 sampai jam 11. Oke, itu waktu ya. Iya. Jam 9 sampai jam 11. Siap. Dalam 2 jam itu kegiatan apa yang kamu buat? Mau coba tingkatin bagaimana speknya saya bekerja Mo. Bisa aja, tetapi biasanya kan di kerja itu dari jam 7 sampai jam 1 itu ada hal yang harus kamu buat kan? Betul. Nah, maka di sini kita latihan ini, ketika kamu sudah menentukan 2 jam itu, maka kegiatan apa yang kamu buat di jam 9 sampai jam 11 itu? Mungkin meningkatkan kayak rutinitas yang biasa ada menurun ya. Coba menjaga kebersihan ya. Kebersihan apa ya? Halaman, Kebersihan halaman. parkiran,
terus kemudian dapat Oke. Dari jam 9 sampai jam 2. Jam 11 itu kamu kegiatannya adalah membersihkan parkiran. iya. Prioritas yang kamu mau kembangkan di situ apa? Speknya itu bisa dibilang ya mau ya, itu spek yang selalu dibahas loyo-loyo, mungkin di sini carikan inisiatif biar penuh semangat. Oh, banget ya. Kalau itu menjadi prioritas kamu tulis di situ. Jadi bisa jam ini kamu kerja, tapi prioritasnya adalah mengembangkan skill kamu misalnya, atau mengembangkan cekatan kamu, mengembangkan semangat kamu, inisiatif kamu dan sebagainya. Nah, kalau kamu nggak melakukan itu, apa efeknya untuk kamu? Kalau kamu melakukan itu, apa efeknya untuk kamu? Nah, itu berarti kamu terus di keterangan. Oke, siap. Ya. Sejauh ini kamu sudah mengerti belum? Untuk efek dan konsekuensi yang masih bingung ya mau untuk di keterangan sih. Iya, keterangan misalnya kalau kamu mengatakan dari jam 9 sampai jam 12 itu kamu melakukan kerja, membersihkan lawannya. Iya. Kalau kamu nggak melakukan itu, apa efeknya untuk kamu? Apa hasilnya untuk kamu? Apa hasilnya untuk pekerjaan kamu? Kalau kamu melakukan itu, apa efeknya untuk kamu? Apa efeknya untuk atasan dan teman-teman kamu, tempat kerja kamu? Ya, gitu. Jadi keterangannya seperti itu. Jadi artinya saya membantu kamu sekarang kita melakukan ini training ini supaya kamu mengerti. Prioritas untuk kamu supaya mengembangkan skill kamu dalam bekerja, mengembangkan masa depan kamu. Gitu ya. Nah, untuk itu sebagai tindak lanjut, saya juga akan memberikan homework assignment untuk kamu ya. Nah, yaitu saya akan meminta kamu untuk menerapkan jadwal kegiatan yang sebentar kamu akan buat nanti setelah sesi konseling ini. Itu ya jadwal harian kamu, ya. Jadi bagaimana nantinya kamu akan ya menerapkan itu dalam kehidupan kamu, terutama dalam pekerjaan kamu. Nah, gitu. Nah, supaya nanti dari semua itu kita akan refleksi, kita akan evaluasi. Ya, ternyata kamu sudah berkembang atau belum dalam ini kamu pekerjaan maupun kamu. Oke, Luis, siap. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu, ya. Ya, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita kan sering kita. Nah, untuk itu saya bersama dengan kamu kita akan menyimpulkan bersama-sama hal-hal yang baru, yang realistis, yang perlu kamu kembangkan dalam perilaku dan manajemen kamu dalam pekerjaan kamu ini. Nah, untuk itu pemikiran-pemikiran baru apa saja yang kamu kembangkan, yang harus kamu kembangkan dalam pekerjaan kamu. Harus dikembangkan. Ini yang saya simpulkan. Mungkin bagaimana perkembangannya dari sikap, karakter, mana lagi dari sifatnya saya itu ya maaf ya, kalau mungkin dibilangnya menyambung pada yang rasional berarti harus memperbaiki semua, apalagi merubah mindsetnya. Jadi semuanya secara kesimpulan bagaimana yang ada dalam diri saya harus bertolak belakang, fokus ke dalam pekerjaan. Begitu semua. Oke, baik, itu kesimpulan yang kamu buat ya. Iya. Dari saya, ternyata kamu bisa menyadari tentang ya, pikiran-pikiran yang irasional dalam diri kamu. Maka yang tadi saya mengantar kamu menggunakan teknik-teknik itu, saya menyimpulkan ternyata kamu bisa untuk menyadari tentang apa yang salah, apa yang belum benar, ya, perilaku kamu yang belum benar dalam diri kamu, yang manajemen kamu yang begitu kurang dan masih kurang, ya. Nah, itu sebenarnya perilaku-perilaku ataupun pemikiran-pemikiran yang lama. Nah, dalam sesi konseling ini, saya menemukan ada pemikiran-pemikiran baru yang kamu munculkan. Misalnya, kamu harus mengembangkan mindset kamu, ya. Kamu menemukan tentang bagaimana sebenarnya orang lain itu yang menilai itu bukan hanya negatif, tapi sebenarnya mereka sedang mendukung kita untuk berkembang. Ya, kamu pemikiran baru kamu tentang manajemen kamu yang harusnya tepat, ya, harus mengembangkan diri,
dia punya jadwal harian yang jelas, karena selama ini jadwal harian kamu belum bagus ya, jadi masih berantakan ya. Artinya juga kamu mau melakukan manajemen waktu yang tepat yang melalui tugas sementara yang akan saya berikan untuk kamu gitu-gitu ya. Dan artinya semua pemikiran baru ini membantu kamu untuk lebih berkembang lagi dalam tugas dan tanggung jawab kamu, terutama masa depan kamu yang lebih baik dan lebih berkembang. Oke Liz, dalam kesimpulan ini sebelum kita menutup sesi konseling kita, apakah ada yang kamu tanyakan ataupun kamu ungkapkan? Untuk pengungkapan kembali lagi untuk tugas nih ya. Oke, Ini untuk inisiatif saya aja yang iya. mungkin dalam kolom sini agak kurang. Saya bikin tabel sendiri di rumah bagaimana ya Bu? Ini inisiatif saya aja sih, karena mungkin tulisan saya sadar untuk ini kolomnya kayak kurang ini mau. Kurang apa yang kurang ya? Bukan kolomnya kurang ya, mungkin nanti tulisan bakal memuat mau. Oh gitu, nggak apa-apa. Misalnya kalau itu udah penuh, kamu bisa di bawahnya aja ataupun di belakangnya aja, ataupun kamu bisa menambah satu lembar A4 saja. Oke, nanti coba disusun lagi ya mau. Iya, boleh. Oke, ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Seiring berjalannya waktu, mungkin nanti saya nanya cara tugasnya aja ya mau. Oke, baik Chris, nggak apa-apa ya, nanti dalam berjalan waktu kamu bisa kontak saya, kita akan mengembangkan diri kamu melalui tugas-tugas yang saya berikan untuk kamu. Oke, untuk itu bagaimana kesan dan kesan kamu selama sesi konseling kita pada hari ini? Pesan dan kesan. Untuk kesannya, puji Tuhan ya, bisa menyadari bagaimana mungkin karakter yang belum kelihatan dari Luis, contohnya mungkin ya juga sih itu buruk ya, rasional, tapi bagaimana coba untuk belajar dapat bimbingan kayak gini ya, bagaimana emosional untuk fokusnya dalam bekerja sih. Dan pesannya, jujur saya juga pernah ke psikolog, saya juga pernah ke psikiater. Mungkin pesannya jangan capek-capek yang mau buat dampingin. Oke. Luis, terima kasih. Jadi itu kesan dan pesan kami ya. Iya. Terima kasih untuk kesan dan pesannya. Nah untuk itu Luis, tadi di bagian awal saya sudah bertanya tentang tingkat perasaan semangat kamu dalam kerja dan juga tingkat manajemen kamu. Sekarang di akhir ini saya ingin menanyakan lagi, bagaimana tingkat semangat kamu untuk mengembangkan perilaku kamu dan juga mengembangkan manajemen waktu kamu yang lebih tepat untuk masa depan kamu itu sudah diangkat berapa dari 1 sampai 10? Untuk yang kita coba susun ya, Bang. Kalau untuk perkiraan saya tadi yang mau mudah-mudahan berhasil bisa 10, tapi sekarang untuk perkiraan saya berani bilang 9. Sekarang 9 ya? 9. Wow, puji Tuhan ya. Iya. Puji Tuhan bahwa dari 5 sekarang sudah naik sampai 9 ya. Iya. Artinya kamu bisa menemukan apa yang sebenarnya kamu perbuat untuk pengembangan diri kamu, terutama untuk karir kamu. Begitu ya, itu sangat luar biasa, Luis. Nah, terima kasih untuk semua kerjasama kamu, keterbukaan kamu selama sesi konseling kita ini. Ya, ternyata kamu orang yang terbuka, yang bisa bekerja sama dalam sesi konseling ini, terutama kamu bisa menemukan apa yang harus kamu putuskan untuk diri kamu sendiri demi masa depan karir, perkembangan diri kamu. Ya. Nah, untuk itu, apakah kamu mau untuk melakukan sesi konseling pada pertemuan berikutnya atau tidak? Oh, boleh kapan mau? Oh, nggak apa-apa. Nanti kita akan buat waktu ya, buat waktu yang tepat supaya kalau kamu mau melakukan sesi konseling berikutnya, kita akan menentukan waktu nanti. Oke, Luis, terima kasih untuk semua kerjasama kita. Kita akan menutup sesi konseling kita ini dengan doa. Terlebih saya ingin mengajak kamu untuk menyadari satu hal ini, bahwa Tuhan itu mencintai kita semua ya. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan kita itu, Tuhan itu selalu memberikan rahmat untuk bantu kita ya menemukan jalan-jalan yang terbaik dalam setiap peristiwa. Jadi jangan pernah ragu dan gentar bahwa Tuhan itu adalah penolong kita masing-masing.
Itu mari kita berdoa sebelum saya akan memberkati kamu. Mari kita berdoa memperoleh kepada Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk berkat dalam sesuatu ini. Kami bersyukur untuk keterbukaan kerjasama dari kami semua untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kami memberkati turun dan tim atas tulis dalam kerjaan berikutnya, agar ia tetap berkembang dalam karir, manajemen waktunya, perilaku yang baik, agar masa depannya cerah dan berkembang untuk menemukan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupannya selalu. Jauhkanlah dia dari segala macam sakit penyakit, terlebih khusus untuk perkembangan karirnya yang lebih baik lagi. Kami mau berkat turun dan tinggal atas solusi dalam kehidupan setiap harinya, masa depannya, keluarga dan pendidikannya, oleh yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Luis. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Oke Luis, terima kasih ya. Iya. Sampai ketemu lagi Luis. Iya, Oke, makasih. terima kasih Luis, hati-hati di jalan. Iya, Om.